Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Nur Pranata, NIM 375, Prodi Teknik Informatika, kelas H. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar teknologi informasi yang materinya tentang cybercrime dan cyber security. Yang pertama, saya jelaskan tentang cybercrime. Nah, cybercrime itu adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Dalam arti luas, cybercrime merupakan semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Dalam arti sempit, cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang ditunjukkan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer. Salah satu contoh yaitu situs KPAI yang diretas oleh hacktivis. Ini adalah satu jenis cybercrime yang biasa disebut defacing. Defacing ialah kegiatan mengubah tampilan halaman sebuah website. Selain defacing, ada jenis-jenis cybercrime lain. Di antaranya yaitu pertama, malware. Malware adalah program komputer yang mencari kelemahan dan suatu software seperti virus, worm, trojan horse, dan adware. Kedua ada phishing. Phishing adalah kegiatan memancing pemakai komputer di internet atau user agar mau memberikan informasi data diri pemakai atau username dan kata sandinya password pada suatu website yang sudah di-deface. Terus ada cracking. Cracking adalah hacking untuk tujuan jahat. Sebutan untuk cracker adalah hacker bertopi hitam atau biasa disebut black hat hacker. Terus ada hacking. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain. Kemudian ada spamming. Spamming adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik atau email yang tak dikehendaki. Kemudian ada carding. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal. Dan masih ada lagi tentang pencurian data. Pencurian data atau data theft merupakan tindakan ilegal dengan mencuri data dari sistem komputer untuk kepentingan pribadi atau dikomersilkan dengan menjual data curian kepada pihak lain. Kemudian ada cyber pickpocketing. Cyber pickpocketing adalah kejahatan cyber dengan membuat domain yang persis seperti domain perusahaan atau orang lain. Tujuannya adalah yaitu untuk menipu orang lain atau biasanya menyebarkan berita bohong atau hoax. Terus ada menyebarkan konten ilegal, pembajakan software, film, ataupun di internet selain melanggar hak kekayaan intelektual, sebetulnya bisa juga dimasukkan ke kategori kejahatan cyber. Bagaimanapun, apa yang dibagikan di internet harus lewat persetujuan developer atau pembuatnya. Kemudian ada cyber squatting, tindakan penyerobotan nama domain yang memerlukan modal serta kejelian yang tidak dimiliki banyak orang. Hasil cybercrime ini biasanya berupa uang, tebusan yang nilainya tidak wajar. Dan kemudian ada hacking. Lewat akses ilegal atau unauthorized access, seseorang yang tidak bertanggung jawab bisa memasuki atau menyusup ke dalam suatu skema jaringan komputer tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik. Dan terakhir ada cyber terorisme. Suatu kejahatan dunia maya dapat dikategorikan sebagai cyber terorisme apabila telah membahayakan pemerintahan atau fasilitas-fasilitas penting, misalnya rumah sakit. Lalu, apa saja metode yang biasa digunakan oleh pelaku cybercrime? Nah, yang pertama itu ada password cracker. Kegiatan ini merupakan sebuah tindakan pencurian atau peretasan password orang lain dengan bantuan sebuah program yang mampu membukakan enkripsi password. Yang kedua ada spoofing.
spoofing. Dari spoofing itu adalah tindakan memasukkan sebuah data atau identitas seseorang dengan tujuan pelaku bisa login ke dalam sebuah jaringan komputer atau akun pemilik layaknya user yang asli. Dan yang ketiga, distributed denial of attack atau disingkat DDoS. DDoS adalah tindakan penyerangan yang dilakukan terhadap server atau komputer di dalam sebuah jaringan internet. Serangan ini mampu menghabiskan resource yang ada pada server sehingga perangkat tersebut tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik seperti semula atau error. Kemudian keempat ada sniping. Secara sederhana, sniping diartikan sebagai penyadapan data. Tujuan sniping adalah mengetahui data username dan password dari korbannya, terutama data masuk ke akun transaksi seperti misalnya e-banking. Umumnya sniping dilakukan di jaringan publik seperti Wi-Fi corner. Dan kelima, yang terakhir, ada destructive device. Destructive device merupakan suatu program atau software yang berisi virus. Pelakunya biasanya memiliki tujuan untuk menghancurkan atau merusak data yang terdapat pada sebuah komputer yang dituju. Beberapa isi program tersebut adalah worm, email bombs, nukes, trojan horse, dan sebagainya. Terus kita masuk ke materi cybercrime. Para pelaku cybercrime bisa melakukan berbagai macam cara untuk melakukan aksinya. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna internet harus waspada akan segala kemungkinan kejahatan yang bisa terjadi. Cara untuk menghindari kejahatan di dunia maya yang bisa kita lakukan yaitu, pertama, lindungi gadget, komputer, atau perangkat lain yang digunakan. Terus, jangan gunakan software bajakan. Kemudian, pasang perangkat lunak keamanan yang up-to-date. Kemudian, menggunakan data encryption. Terakhir, abaikan lampiran surat elektronik, email, dan URL yang terindikasi mencurigakan. Dan pada akhirnya, kitalah yang paling mampu untuk menjaga segala tindakan kriminal di dunia maya. So, in the end of the day, the best security tool is your own common sense. Kita masuk ke cyber security. Cyber security adalah teknologi, proses, dan praktik yang dirancang untuk melindungi jaringan, komputer, program, dan data dari serangan, kerusakan, atau akses yang tidak sah. Cyber security juga disebut sebagai upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Nah, cyber attack dalam operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, dan ketersediaan availability atau informasi. Semua perusahaan yang bertransformasi dari data berbasis digital sangat dianjurkan untuk memperhatikan dan menggunakan cyber security dalam menyimpan, mengakses, dan mengambil informasi penting. Melindungi informasi dan merupakan kebutuhan sebagian besar perusahaan dan instansi pemerintah di seluruh dunia, karena data merupakan aset berharga dari suatu perusahaan dan bisa menjadi masalah di kemudian hari apabila data tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Terus, elemen apa saja yang ada pada cyber security? Nah, yang pertama, dokumen security policy. Merupakan dokumen standar yang dijadikan acuan dalam menjalankan semua proses terkait keamanan informasi. Kemudian ada network monitoring system. Merupakan media yang berperan untuk memonitor kelayakan utilisasi dan performance infrastruktur informasi. Kemudian ada human resource dan security awareness. Berkaitan dengan sumber daya manusia dan awareness-nya pada keamanan informasi. Terus ada perimeter defense, merupakan media yang berperan sebagai komponen pertahanan pada infrastruktur informasi, misalnya IDS, IPS, dan firewall. Kemudian ada sistem information and event management.
merupakan media yang berperan dalam memonitor berbagai kejadian di jaringan termasuk kejadian terkait pada insiden keamanan. Kemudian ada informasi infrastruktur. Informasi infrastruktur merupakan media yang berperan dalam kelangsungan operasi informasi meliputi hardware dan software. Contohnya adalah router, switch, server, sistem operasi, database, dan website. Nah, yang terakhir ada Network Security Assessment. Network Security Assessment merupakan elemen cyber security yang berperan sebagai mekanisme kontrol dan memberikan measurement level keamanan informasi. Cybersecurity. Manfaat dari cybersecurity yaitu menjaga dan mencegah penyalahgunaan akses maupun pemanfaatan data dalam sistem teknologi informasi dari seseorang yang tidak memiliki hak dan mengakses maupun memanfaatkan data dalam sistem tersebut. Selain itu, dengan adanya cybersecurity, reputasi dari perusahaan tetap terjaga, khususnya yang berhubungan dengan pihak pengguna jasa atau perusahaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan kepada Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian, semoga bisa bermanfaat dan dimengerti dan mempertambah wawasan kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata yang tidak berkenan atau apapun itu, saya mohon maaf. Baik, saya akhiri presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.